Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan tes gaming Vivo Y33T ini. Vivo Y33T ya. Jadi buat teman-teman yang kiranya mau beli Vivo Y33T ataupun HP di harga 3 jutaan, ya kurang lebih gamingnya seperti ini ya. Atau HP-HP yang pakai Snapdragon 680 ya kurang lebih mirip-mirip lah ya performa gamingnya dengan ini. Jadi buat teman-teman yang kiranya minat dengan HP-HP seperti itu, silahkan tonton videonya sampai habis. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa biasakan buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, dan subscribe juga akan nambah dan saya seharusnya lebih senang. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Kalau dilihat dari desainnya, kurang lebih Vivo Y33T seperti ini, desainnya kekinian dengan sudut yang mengkotak. Untuk layarnya sendiri ini IPS LCD 90 Hz di ukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD 1080 x 2408 pixel. Untuk rasionya di 20:9. Untuk chipsetnya sendiri di sini menggunakan Snapdragon 680 6 nanometer ya dengan GPU Adreno. Dan RAM-nya salah satu yang tertinggi di kelasnya yaitu 8 GB RAM dan internalnya di 128 GB. Ini 8 GB bukan yang tambah plus RAM ya. Kalau ditambah plus RAM itu ya jadinya 12. Kalau mungkin teman-teman yang pengen tahu untuk spek dari kameranya, yaitu kamera belakang menggunakan 3 kamera, 50 megapiksel kamera utama wide angle, kemudian ada 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth sensor. Dan ini hanya mentok di resolusi 1080p 30 fps karena terkendala dari chipsetnya yang menggunakan Snapdragon 680. Kemudian untuk kamera depannya 16 megapiksel wide angle di resolusi mentok perekaman video di 1080 30 fps sama. Ya tidak ada penyetabilnya, ya wajar lah untuk HP harga ukuran segini. Untuk speakernya ini pakai speaker mono dan kemudian pakai USB-C tipe 2.0, baterainya 5000 mAh, pengecasannya standar di 18 watt ya. Ini sudah cepet sih, cuma kompetitornya banyak yang pakai 33 watt. Serta sudah ada fingerprintnya tapi tanpa ada sensor gyro. Nah, langsung aja kita tes gaming di sini di Vivo Y33T ini. Oke guys, jadi buat teman-teman yang mau ngegame di Vivo Y33T ini, kalau teman-teman mau pakai grafik paling tinggi bisa di grafik apa ini ya, grafik sangat tinggi bisa sih, cuma kan frame rate mentok di medium ya. Kalau grafiknya di atas rendah berarti kurang lebih kalau optimalnya ini di medium dengan medium ya, kurang lebih kayak gitulah. Ini untuk settingan medium ke medium. Nanti kalau frame rate-nya kepengen lebih tinggi lagi, pakai settingan yang grafiknya paling rendah, sama ininya dibuat frame rate high ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Agak kurang fokus ternyata ngetes game kayak gini karena nggak ada yang nyuting. Kita coba cek di grafik rendah, frame rate high, kita coba tes ya. Kita nggak battle royale ya, atau nanti kalau bisa dicek kita coba cek. Ini pengetesan pakai wifi ya, kurang lebih seperti inilah. Untuk HP-nya nggak panas, cuma anget di bagian belakang sini. Ini untuk game selanjutnya kita coba PUBG Mobile ya, PUBG Mobile sama Free Fire. Oke guys, di sini untuk grafiknya
balance. Kemudian untuk frame rate-nya medium. Ya sebenarnya masih mirip-mirip lah ya dengan HP menengah gitu. Kita coba lompat di sini. Ini berarti settingan paling tinggi. Nanti kalau pengen dapet frame rate high ya, kita coba tes pakai smooth, grafiknya smooth. Ada dua guys musuhnya guys. Pelurnya habis lagi. Oke guys, kita lanjut. Di sini kita pakai wifi dan di sini hanya nyambung 2 bar saja. Wifi juga bukan wifi kencang dan di sini masih aman-aman aja. Ya biasanya kalau nge-lag sih emang karena banyak musuh juga ya. Tapi ya ini untuk mewakili semakin kita naik mobil ya di sini frame semakin banyak gitu. Apakah nge-lag? Dan di sini untuk bodi bagian belakang masih nggak panas, jadi seperti yang sudah dibeber-beberkan ya. Mengenai HP ini pakai chipset Snapdragon 680 itu hemat daya sama performa gamingnya oke. Walaupun nggak bisa grafik tinggi, cuma stabil ini guys. Jadi buat ngegame oke banget. Coba kita cek di grafik yang lebih tinggi lagi. Bukan, jadi grafiknya lebih rendah tapi frame rate-nya lebih tinggi. Di sini ada settingan berarti tadi di balance medium, sekarang kita HD nggak bisa kan. Kemudian pakainya yang smooth high. Kalau ada musuh guys, mana ini musuhnya, kita tabrak aja. Kok nggak bisa mundur, ajar. Tek, mantap, tek, mantap. Ya kalau mau main aman stabil ya ini smooth high aja. Untuk suara speakernya juga oke sebenarnya, cuma hanya mono ya. Panasnya itu cenderung adem sih, bisa dibilang nggak panas sama sekali sih. Jadi di area sini cuma hangat aja nih. Oke guys, ini game terakhir Free Fire ya. Kita coba tes. Nah, kita coba di Clock Tower. Karena gue biasa pakai HP mantan flagship, jadi bisa pakai grafik yang tinggi ya kalau main COD atau PUBG. Cuma ya dengan resiko nggak stabil. Cuma kalau dengan HP ini grafiknya tidak bisa tinggi-tinggi banget gitu kalau buat main yang kayak PUBG, kayak COD. Cuma ya itu ya, ini stabil aja gitu. Oke guys, di sini kita mentokin ya. Kalau tadi kita main itu ultra, normal sama FPS tinggi, sekarang kita FPS-nya, grafiknya kita pakai max, FPS tetap high, kemudian shadow sama FPS tinggi. Kita semua mentokin ke kanan. Kita coba tes seperti apa. Mantap. Kalau bocil FF diganti-ganti kayak gini anu biar apa ya? Ya oke aja sih. Ini semua mentok, hanya anget
area anget ini di bagian sini guys, dan cuma anget nggak panas ini. Oh musuh guys, ada 2 guys. Padahal mainnya solo, tapi kalau put kayak gini juga bareng-bareng aku pukul. Nah kurang lebih tes gamingnya seperti itu. Menurut teman-teman bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut saya sih oke untuk gaming ya, gaming ringan ya. Layarnya 1080p lebih jernih, kemudian 90 Hz, chipsetnya Snapdragon 680 yang tergolong oke buat gaming, sama efisiensi dayanya juga rendah ya, jadi tidak boros walaupun buat gaming. Tapi yaitu ya cuma dapat settingan medium, frame rate medium. Nah sama ini speakernya mono speaker ya. Ya sebenarnya untuk ukuran HP harga segini speaker mono ya juga udah hal yang wajar. Cuma ada 2 kompetitor yang pakai speaker stereo, yaitu Redmi Note 11 sama Realme 9i, yang itu akan membuat rasa pada saat kita ngegame akan lebih enak lagi karena pakai speaker stereo. Ya kurang lebih seperti itu pembahasan kita kali ini mengenai tes gaming HP Vivo Y33T. Menurut teman-teman bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk HP ini pinjaman dari kedai ponsel ya, salah satu counter HP di Kuarasan, tepatnya untuk dukuhnya Kalideres, desanya Kalipurwo, Kuarasan Kebumen di Jalan Puring. Kilometernya sekian adalah infonya di sini. Di sini menerima penjualan HP baru ataupun tukar tambah ataupun servis HP juga bisa ya. Jadi cukup sekian aja dari video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.